Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sholatan wa salaman amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama di program acara Ngopi Seni Ngolah Pikir Santi Entrepreneur Nahdiyin. Oke, pemirsa dimanapun kalian berada, penonton setia channel YouTube Rumah Sedekah NU, tak usah berlama-lama lagi. Kali ini Rumah Sedekah NU akan ngobrol bincang-bincang ringan bersama owner dari Meteor Cell. Pastinya orang Malang nih udah tidak asing lagi dengan toko elektronik Meteor Cell ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari ownernya tersendiri, yaitu Pak Zainuddin Ahmad Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Zainuddin? Baik, alhamdulillah. Kebetulan Pak Zainuddin ini hadir di sini karena ada acara di Rumah Sedekah, yaitu Maulid Nabi gitu. Maulid Nabi, iya. Alhamdulillah. Gimana Pak? Usahanya lancar atau ada kendala di hari ini? Alhamdulillah, usahanya lancar. Hari ini kebetulan tanggal merah ya. Kalau tanggal merah ini malah pelanggan-pelanggan yang kemarin berhalangan, ada pekerjaan, sekarang pada datang semuanya. Kalau tanggal merah itu tambah ramai biasanya. Nah, sebelum jauh-jauh ke depan ya, kita akan berbincang terlebih dahulu bagaimana sih berdirinya Meteor Cell ini, dari awalnya gimana Pak? Wah, berdirinya Meteor Cell itu tahun 2005 sebenarnya. Tahun 2005? Ya. Udah lama banget berarti. Sudah lama sekali. Ini mau merayakan ulang tahun yang ke-16 Meteor Cell. Bulan apa nih Pak? Bulan November. Bulan November. Ada diskon apa Pak? Wah, diskonnya besar ya. Diskonnya besar nanti. Banyak diskonnya, terus hadiah-hadiahnya juga banyak sekali nantinya. Ya. Siap-siap aja orang Malang nih. Ke Meteor Cell yang cabang-cabang di ada Malang, siap-siap lah. Tungguin di bulan November. Akan ada diskon besar-besar. Ya. Cashback besar. Hadiahnya juga besar. Beli satu gratis satu Pak? Ya, beli satu gratis 3. Saat ini beli satu gratis 5 juga ada nantinya. Ya. Ada Pak? Ada. Beli satu gratis 5 ya. Gimana itu Pak sejarahnya Pak Meteor Cell itu? Ya, sejarahnya pada 2005 ya. Sebenarnya Meteor Cell dulu handphone second ya. Kita handphone second, terus setelah itu kita pertama kali di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu kita pindah di Jalan Gajayana. Nah, di Jalan Gajayana itu kita mulai mencoba untuk handphone baru. Nah, alhamdulillah handphone baru antusias pelanggan bagus sekali, makanya kita jadinya fokus ke handphone baru. Tapi tidak meninggalkan produk second kita. Sampai sekarang handphone secondnya masih ada. Jadi kalau ada pelanggan-pelanggan yang mau tukar tambah, nah itu nggak usah kemana-mana, langsung ke Meteor Cell sudah kita kita hargai paling tinggi nantinya. Nah, jadi langsung tukar tambah di Meteor Cell bisa. Itu jarak titik fokus ketika menekuni HP second sama HP baru itu berapa tahun Pak? Dari 2000? HP second ke HP baru sekitar 5 tahun. 5 tahun, ya, berarti mulai tahun. HP baru 2010 ini? 2010-an, ya. 2010 itu mulai menekuni handphone baru. Ya. Dan visi-visinya apa Pak? Membangun usaha elektronik, kenapa enggak membangun usaha kuliner atau sebagainya, jangan itu gimana? Wah, ini kelihatannya ya karena terjebak ya. Terjebak. Iya. Wah, kebetulan nih. Jadi pengusaha terjebak yang menguntungkan. Gimana itu ceritanya? Kok bisa terjebak gitu? Ya karena namanya dulu ya, waktu kuliah dulu kan kepinginnya kan istilahnya cita-cita waktu kuliah kan kita kepingin kerja berdasi ya di kantor yang bagus ya, tapi belum kesampaian, akhirnya kesampaiannya di sini. Harapannya menantu, harapannya mertua nih. Nah, ini yang berdasi nih. Padahal nih lihat yang nggak berdasi itu lebih keren daripada yang berdasi. Oh iya pemirsa, kalau boleh tahu nih Pak Zainuddin ini muridnya dari inisiator Rumah Sedekah itu bener gak? Ya, lulusan Universitas Malang gitu. Betul. Saya tahun 97 ya, di Unisma saya. Di Unisma, terus lulus dari Unisma, mengelamar ke sana kemari ya, akhirnya ya jadi pedagang ini. Itu ide dari mana Pak membuat usaha elektronik? Apakah orang tua menyuruh atau keinginan sendiri atau gimana? Keinginan sendiri. Memang pada waktu itu ya dari awal ya tidak langsung banyak handphonenya enggak ya. Jadi dari satu handphone dulu ya.
Jadi awal mulanya memang dari satu handphone, terus kita jual, ada profitnya, kita simpen jadi 2 handphone, jadi 3 handphone. Akhirnya kita sebenarnya itu waktu itu masih belum punya toko ya, masih belum punya toko. Jadi kita freelance lah ya, freelance dari toko satu ke toko lain, kita menawarkan handphone second. Setelah itu, setelah terkumpul agak banyak, tabungan sudah cukup, akhirnya kita bikin bikin toko waktu itu ya, bikin toko kebetulan waktu itu di Jalan Soekarno-Hatta, toko pertama saya. Nah itu saat itulah saat yang paling mendebarkan ya dalam hidup saya, karena kan dari handphone biasanya kan freelance ya, kalau dulu kan freelance dari toko satu ke toko lain ya, ingin sekali punya toko sendiri ya. Alhamdulillah di tahun 2005 itu kesampaian lah punya toko sendiri. Pada zaman itu HP apa yang terkenal Pak? 2005 loh. Pada zaman itu Nokia. Nokia yang paling merajai sama Sony ya. Ericsson kalau nggak salah. Nokia betul. Nokia setelah Nokia baru BlackBerry ya. Setelah Nokia BlackBerry. Cuman kalau Nokia mungkin untuk anak-anak muda sekarang mungkin ada yang belum tahu ya kalau Nokia ya. Kalau dulu rajanya handphone ya Nokia ini ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang Nokia ini mungkin tahu lebihnya. Nah, waktu zaman pertama kali berdiri konsumennya itu yang kalangan apa saja, Pak? Kalau pertama kali berdiri itu kebanyakan ya mahasiswa itu dulu banyak sekali ya, karena handphone second kan ya, handphone second mereka kan mungkin seneng tukar tambah, seneng gonta-ganti handphone ya. Jadi kalau gonta-ganti handphone second itu lebih potongannya dikit, terus harganya juga tidak terlalu mahal, jadinya memenuhi kebutuhan mereka lah. Nah, jadi kalau mereka gonta-ganti handphone setiap bulan pun tidak terlalu boros di kantong. Nah, jadi tinggal nambah dikit sudah dapat handphone yang diinginkan dengan tipe yang berbeda dulu itu. Itu pas pertama kali itu menjual handphone saja atau diselangi dengan penjualan pulsa atau yang lainnya, Pak? Oh iya. Pertama kali handphone ya, setelah itu pulsa. Ya, pulsa itu mengikuti. Berarti setelah itu berbarengan jalan sampai sekarang gitu? Sampai sekarang lengkap, kita ada handphone second, handphone baru ada, handphone second ada, pulsa ada, lengkap, ada semuanya. Dulu kan Nokia nih Pak, Nokia, Sony Ericsson, terus zamannya 2010 itu Xian dan lain sebagainya. Nah sekarang itu ada apa aja Pak? Wah sekarang ini sudah sedikit berbeda ya. Sekarang ini hanya ada beberapa produk ya. Kalau dulu kan banyak sekali, setelah Nokia, BlackBerry, terus ada banyak produk yang masuk ke Indonesia. Tapi sekarang sudah tersaring tinggal beberapa brand, dan brandnya sudah bagus-bagus saat ini. Ada iPhone, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, ada Vivo. Nah ini Infinix juga ada. Nah ini brand-brand yang saat ini beredar di Indonesia. Dan ternyata jenengan itu mempunyai penghargaan terpercaya dari beberapa brand itu gitu. Ya, kita punya penghargaan, bahkan kita pernah dikunjungi oleh CEO dari Xiaomi, Mr. Leijun. Langsung dari CEO-nya pergi ke Malang hanya ke Meteor Cell. Berarti pemirsa tidak diragukan lagi ke originalnya yang dijual di Meteor Cell gitu nggih Pak? Original. Dijamin original. Pasti dijamin. Rusak diganti baru. Nah, rusak diganti baru. Ada bonusnya lagi setiap hari. Ada bonusnya. Dan ini Pak, saya pernah masuk ke Meteor Cell Pak. Itu pelayanannya sangat baik, dilayani sangat baik. Itu gimana Pak cara? Strategi. Jadi kita memang kepingin jadi yang paling ya. Kalau kita kepingin terus tumbuh itu harus jadi yang paling. Kalau dulu kita target kita adalah toko yang paling murah di Malang. Nah, alhamdulillah sudah terpenuhi. Sekarang kita kepingin target lagi. Targetnya apa? Kepingin menjadi toko yang pelayanannya paling bagus, yang nomor 1 pelayannya. Nah, ini makanya di lantai 2 kita ada snack, ada kopi dan lain sebagainya. Saya pernah merasakan seperti itu kemarin beli HP gitu loh. Oke, pemirsa mau tahu lebih lanjutnya tentang Pak Zainuddin dan juga Meteor Cell, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama dalam program Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bang Jatim Syariah.
Hai Sobat Barokah, mau tahu fitur terbaru Bank Jatim Mobile? Kini kamu dapat scan kris melalui foto barcode kris yang dikirim penjual tanpa harus tatap muka dengan penjual. Caranya, buka aplikasi Bank Jatim Mobile, pilih menu kris, lalu masukkan foto barcode kris, masukkan nominal pembayaran, masukkan PIN Bank Jatim Mobile, lalu kirim bukti transaksi ke penjual. Gampang banget kan? Yuk segera update Bank Jatim Mobilemu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke pemirsa dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama dalam program Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Pemirsa, kita lanjut bincang-bincang ya bersama Pak Zaini. Seru sekali ini kalau misalnya masalah elektronik, saya juga seneng elektronik gitu. Oke Pak Nudin, ini ada pertanyaan, bagaimana teknik pemasaran yang telah dilakukan perusahaan seperti ini, penjualan secara grosir atau eceran? Ya, kalau penjualan kita memang fokus ke pelanggan-pelanggan ya. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau ada beli yang grosir ya kita tetap layani. Karena kita harganya kan paling murah. Nah, paling murah. Jadi bisa eceran, bisa grosir. Ya. Dan ini bener nggak Pak? Meteor Cell itu toko elektronik itu paling besar dan paling ramah gitu? Ya, insya Allah kita mengejar itu terus. Ya. Pak, itu pelayanannya secara offline aja atau ada online-nya Pak? Ada, lengkap. Kita ada offline-nya juga. Kita untuk online juga ada. Di Tokped itu kita autores dari Samsung. Satu-satunya di Kota Malang hanya di Meteor Cell. Autoresnya Samsung. Kita juga kalau di offline ya, MBAR itu toko tertingginya yang dapat autores dari iPhone itu hanya kalau di Malang hanya Meteor Cell. Alhamdulillah ya Gusti, ya kapan jadi orang seperti Pak Zainuddin. Ini Pak, apakah perusahaan memberikan jaminan harga Pak ketika orang-orang beli itu di Meteor Cell pasti ada bonusnya yang bagainya gimana Pak? Iya, itu. Iya, kita kepingin ya itu tadi ya, kepingin yang paling murah ya, jaminan harga, terus cashback juga pasti ada. Terus yang kedua original ya, original terus rusak ganti baru juga ya. Terus hadiah-hadiah kita terus ada hadiah, terutama di Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu itu kita terus ada event. Nah di waktu itu kita terus kasih hadiah ke pelanggan-pelanggannya Meteor Cell. Gitu tuh gimana untuk menarik konsumennya dengan cara bagaimana Pak? Untuk mengingatkan pelanggan-pelanggan kita, ya kita tentunya harus pakai teknologi juga karena kita jualan teknologi ya sekarang ya. Nah, Instagramnya Meteor Cell ada di meteorcell.store. Nah, itu di Instagram Meteor Cell itu ada informasi-informasi kepada pelanggan-pelanggan setia Meteor Cell. Jadi kalau kepingin produk-produk terbaru, kepingin promo-promo terbaru, kepingin hadiah-hadiah, cashback, itu ada di meteorcell.store Instagramnya kita ya. Jadi ada di informasinya ada di situ semuanya. Oke gitu. Tuh teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Meteor Cell supaya tidak kudet atau kurang update tentang diskon-diskon dan juga promo-promo dari Meteor Cell. Pak, ini kan udah memiliki berapa cabang Pak? Sekarang sudah 6 cabang. Sudah 6 cabang ya. Bagaimana cara memilih dari 6 cabang itu supaya dikenal oleh konsumen dan juga tempatnya strategis itu bagaimana cara memilihnya Pak?
Untuk cari tempat ya di cabang-cabang kita memang tidak cepat ya. Artinya kita harus berkali-kali ke tempat itu ya. Seperti yang ada di Singosari ya. Singosari itu kita sering sekali, hampir setiap minggu kita jalan-jalan ke Singosari mencari tempat kira-kira yang paling bagus itu di daerah di mana lokasinya, keramaiannya, titik keramaiannya itu juga kita kita tentukan. Nah, kalau kita sudah yakin benar dengan tempatnya baru kita melakukan entah itu negosiasi, entah itu sewa atau beli biasanya. Yang 6 paling besar itu di mana? Kenapa? 6 paling besar. 6 paling besar yang kemarin itu Singosari sama Kepanjen. Nah, itu cabang kita yang paling besar. Tapi ya 1 bulan ini kita buka lagi namanya Meteor Exclusive Store. Jadi tokonya 3 kali lebih besar daripada yang kemarin yang ada di Borobudur di depannya pasar Blimbing ya. Jadi itu besar sekali, yang paling besar saat ini yaitu di Meteor Exclusive Store itu. Parkirannya juga luas. Parkirannya juga sangat luas, gratis parkirannya ya. Kayak nyaman dibuatnya untuk konsumen, khususnya orang-orang Malang. Segeralah beli HP atau laptop juga ada gitu. Laptop juga ada, TV juga ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apa yang dilakukan perusahaan dalam promosikan produknya, Pak? Promosi produk. Promosi produk, ya itu tadi ya. Pertama kita mengenalkan di Meteorsel ya. Di Meteorsel, terus kita juga ada flyering, terus kita juga pelayanan ya. Artinya kalau pelayanan kita benar-benar bagus, pelanggan kita kan akan senang. Setelah pelanggan kita merasakan experience yang berbeda soal pelayanan kita, mereka pastinya akan bercerita kepada teman-temannya ya. Itu yang kita harapkan. Kalau dulu namanya getok tular. Getok tular kalau dulu namanya ya. Nah, sekarang seperti itu. Tapi kita juga ada event-event di Instagram kita, misalkan ada live, ada bagi-bagi hadiah di Instagram, itu ya salah satu cara kita ya. Terus ada juga hadiah setiap bulan. Kita biasanya bulan kemarin kita baru ada undian sepeda motor juga. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk menarik minat pelanggan-pelanggan Meteorsel. Ini Pak, tips memilih pelayanan yang mendampingi itu apa namanya? Promotor ya. Oh iya. Promotornya soalnya di Meteorsel itu baik-baik banget, bagus ya. ramah banget. Gimana itu Pak memilih? Ya kalau sebenarnya gini, kalau kita mikir ya, kita ini melayani pelanggan ya. Pelanggan itu artinya kan manusia ya. Kita melayani manusia. Saya juga yang melayani itu juga promotor kita juga manusia. Artinya kita harus benar-benar bisa memasukkan keinginan kita, visi kita, bagaimana caranya dia melayani itu sama dengan kita. Karena saya kepinginnya melayani pelanggan, dulu kan semuanya. Dulu itu yang melayani, yang jualan saya semuanya. Ya, waktu pertama kali kan ya. Nah, saya kepingin seperti itu. Saya kepingin pelayanan saya dikenal ramah, pelayanan saya dikenal paling bagus. Ya, jadi saya harus memasukkan ini ke anak-anak terus. Setiap hari ada briefing, setiap hari kita terus mengingatkan ke anak-anak bagaimana caranya kita harus melayani pelanggan. Senyum kita harus benar-benar lebar, karena itu adalah bentuk terima kasih kita kepada pelanggan. Nah, jadi kalau kita pelanggan beli nggak apa-apa. Kalau masuk kita harus menyapa, kita harus tersenyum kepada pelanggan-pelanggan kita atau calon-calon pelanggan kita. Itu menurut saya itu juga bentuk rasa terima kasih kita kepada pelanggan karena mereka sudah beli, karena mereka sudah mampir ke Meteorsel. Jadi itu terus kita ingatkan kepada anak-anak. Itu memilih itunya bagian orang lulusan universitas atau orang lulusan apa gitu? Untuk memilih anak-anaknya, untuk memilih promotor ya kita serahkan kepada ahlinya HRD sebenarnya. Tapi kan setelah dipilih kan kita training, ada trainingnya, ada setiap ada KPI-nya. Jadi semua indikator-indikator itu yang kita pakai ya untuk mengingatkan kepada anak-anak kalau kita itu harusnya seperti ini loh. Nah, biar anak-anak itu juga terus menjalankan yang kita harapkan, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang paling bagus. Nah, itu sih. Oke pemirsa, masih penasaran kan? Oke, tunggu setelah ini. Kita akan kembali di season ketiga berbincang-bincang bersama Pak Zainuddin
tetap di program channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama di Ngopi Sening Olah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, setelah menikah ingin punya rumah sendiri, ingin KPR yang angsurannya tetap dan ringan? Jangan khawatir, ada KPR IB Sejahtera Bank Jatim Syariah. Sebagai bank pelaksana KPR FLPP, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk membantu masyarakat mewujudkan rumah impian dengan angsuran ringan dan tetap. Syarat KPR IB Sejahtera antara lain, warga negara Indonesia, berusia 21 tahun atau telah menikah, belum memiliki rumah, berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah, memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun, dan memiliki NPWP atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kantor cabang syariah terdekat. Kini, siapapun bisa memiliki rumah bersama Bank Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Bank Jatim Syariah memiliki 7 cabang dan 10 cabang pembantu syariah yang tersebar di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Wiyung, Ampel, Mer, Sampang, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Malang, Probolinggo, Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, dan Madiun. Sekarang kamu udah tahu kan lokasi kantor cabang Bank Jatim Syariah? Tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di program channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama, Ngopi Sening Olah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Zainuddin. Pak, ini kan udah 6 cabang ya Pak? Ya. Untuk planning kedepannya Pak gimana? Apakah setiap tahun akan membuka cabang atau seperti apa? Ya, kita terus kepingin berkembang ya. Artinya cabang-cabang kita saat ini masih ada di Kota Malang sama Kabupaten. Kedepannya kita kepingin keluar kota lagi, ya keluar kota ke kota-kota besar ya, mungkin ke Sidoarjo atau Surabaya. Nah, itu. Jadi ya, ada target membuka lagi. ada target ya, buka harus keluar dari Malang. Mantap. Ya. Pak, ini sejak 2005 sampai sekarang 2001 hambatan atau halangan cobaan dari jenengan seperti apa? Ya tentunya pasti ada ya, namanya orang dagang ya. Itu pasti ada, tapi ya kita berusaha menyelesaikannya dengan cara kita lah. Yang penting senang aja, yang penting tetap tetap perasaan ini terjaga, semangat kita. Saya yakin apapun halangan yang ada di depan kita, insya Allah bisa ya. Dan yang paling penting ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting itu ya, jangan sampai putus. Menciptakan kita, karena yang memberi kepastian, yang memberi ketentuan ya Gusti Allah. Ya, betul. Pak, mengenai sedekah nih, kita kan di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama nih. Pernah nggak sih kejadian keajaiban sedekah di jenengan waktu pertama kali terjun sampai sekarang? Keajaiban sedekah. Ya ini memang ini ya seakan-akan kita tidak percaya ya. Tapi sangat berbeda sekali. Sewaktu kita sedekahnya ya masih bolong-bolong, dan saat kita sedekahnya sudah mulai teratur, itu sangat berbeda sekali. Dulu itu ada saja kendala, itu ada saja. Nah, tapi alhamdulillah karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita banyak cabang itu kita aman semuanya, kita lancar semuanya, dan berkembang semuanya. Alhamdulillah ini benar-benar ya keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin karena ya itu tadi ya, sedekah ya, salah satunya sedekah itu ya. Apakah ilmu dengan sedekah memberi itu disampaikan ke promotor-promotor yang lain atau bawahan-bawahan jenengan ini, Pak? Ya, setiap Jumat itu saya selalu ingatkan ke teman-teman bahwa kan setiap Jumat itu semua promotor itu membagikan nasi kotak. Oh gitu. Iya, membagikan nasi kotak ke orang yang membutuhkan setiap Jumat itu. Jadi kita setiap Jumat itu
ada acara ya membagikan nasi kotak, terus ngisi kotak amal, terus apa namanya menghafalkan Asmaul Husna bareng-bareng. Nah, itu biar setiap ya Jumat gitu, Pak? setiap hari Jumat itu. Ya. Pantesan cabangnya bertambah terus. Ini Alhamdulillah. sedekah pokoknya intinya itu. Dan pemirsa tahu nggak, Pak Zainuddin ini adalah mitra dari Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama, geng. Beliau selalu mendukung apapun program yang dijalankan di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Ya. Pak Zainuddin, terima kasih banyak sudah Ya. mampir di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Ini mampir yang berapa kali, Pak? Udah tak terhitung. Ini ya. Sering sering. Pak Zainuddin sering main ke sini. Ya, Sowan ke main-main. Gus Sodik ya, Ya, inisiator Gus dari Sodik. Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Semoga kebaikan jenengan di Rumah Sedekah ini Amin. dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di program acara Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.